Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama gue Fajar Caniago di Chan Podcast yang membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan anak muda dan segala keresahan yang ada di dalamnya. By the way, gue mau nanya nih kepada kalian semua. Kalian pernah gak sih ngalamin yang namanya diledekin sama teman-teman, dihina sama orang lain, atau bahkan sampai mengalami yang namanya bullying? Emang sih gak enak banget. Apalagi kalau kita orangnya sensitif, mudah tersinggung, pasti rasanya akan jelek banget, bahkan akan membekas terus. Dibulinya paling cuma 5 menit, tapi ngilangin rasa sakitnya itu loh, butuh 5 tahun. Bener gak? Apalagi kalau ngatain dan ngebulinya ke sesuatu yang gak bisa kita rubah, seperti fisik. Orang-orang itu gak pernah tahu apa yang kita rasain, gimana sakitnya dihina, dibully. Mungkin bagi sebagian dari mereka ada yang mengatakan, "Alah, gitu aja baper loh." Tunggu dulu. Jangan disamakan bahwa karakter orang itu sama kayak kita. Kita mungkin biasa aja menerima semua ledekan itu. Tapi buat orang lain, itu bisa jadi rasa sakit yang butuh bertahun-tahun untuk menghilanginya. Dia akan merasa hinaan itu adalah bentuk ketidakadilan Tuhan terhadap dirinya. Dia akan mengutuk dirinya sendiri, dia akan menyalahkan dirinya sendiri, dan pada akhirnya dia akan mengalami depresi yang berkepanjangan. Cuma gara-gara ledekan yang hanya 5 menit tadi. Mungkin sebagian ada yang tidak berniat untuk menghina. Oke lah, mungkin niat kita bukan untuk menghina, tetapi bagi si yang dibully, belum tentu dia menanggapinya seperti itu. Karena definisi niat itu kan an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Niat adalah bertujuan untuk melakukan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Wa mahalluha fil qalbi, dan tempatnya itu ada di hati. Tapi hati manusia kan siapa yang tahu? Kita gak pernah tahu isi hati manusia, intensinya apa, jahat atau baik. Dulu gue juga pernah mengalami yang namanya diledek. Gue rasa kalian semua pernah mengalami ini, khususnya laki-laki. Tapi untungnya gue cuma dibully secara verbal, bukan secara fisik. Bulian yang paling sering gue dapat adalah diledek dalam hal fisik. Gue sering dikatain tinggi lah, dikatain jangkung lah. By the way, buat kalian yang belum pernah tahu tinggi gue berapa, tinggi gue itu adalah 178 cm. Yang mana itu termasuk tinggi bagi rata-rata orang Indonesia. Terus gue diledekin karena gue gak bisa ngomong R, atau bisa dibilang R gue itu gak jelas. Gue ngomong R, itu aja gue gak bisa. Bikin lidah bergetar itu susah buat gue. Pernah suatu cerita ketika gue masih mondok di pesantren nih, gue belajar baca Al-Quran sama senior gue. Ketika gue baca Bismillahirrahmanirrahim, senior gue bilang, Jar, oro. Terus gue jawab, gue gak bisa bang. Lo nyuruh gue baca ro dengan cara lo juga sampai kiamat gue gak bakal bisa. Kecuali ro ini lo ganti sama lam. Jadi Bismillahirrahmanirrahim baru gue bisa. Terus dia ketawa. Hahaha. Sialan ya emang orang. Aduh. Dulu gue kalau diledekin gitu aja bawanya gontok banget. Tapi seiring berjalannya waktu, bertambahnya umur dan bertambahnya kedewasaan, gue jadi mikir, kenapa ya gue bisa tersinggung? Kenapa ya cuma diledekin gitu aja gue kesel? Tapi pada saat itu gue belum menemukan jawabannya. Sampai pada akhirnya, gue tahu stand up comedy. Gue lihat para stand up comedian ini rasanya enjoy banget gitu, bawain materi yang isinya tentang kekurangan mereka. Dan mereka dengan bahagianya mentertawakan kekurangan mereka itu. Gue sempat mikir, kok ada ya orang yang kayak gitu? Kok ada ya orang yang mampu mentertawakan kekurangan mereka sendiri? Bahkan gue sempat lihat ada stand up comedian yang secara postur tubuh dia itu pendek, tapi dia ngejokes tentang keresahan dia jadi orang pendek dan dia mentertawakan itu. Ada juga yang paling gak masuk akal menurut gue. Ada stand up comedian yang jelas-jelas dia penyandang disabilitas, tapi dia sanggup membuat jokes tentang kekurangan dia. Dan dengan sangat bahagianya, dia tertawa atas kekurangan dia itu. Gue sempat mikir,
wah nih orang sakit nih, gila nih orang, gak waras. Bisa-bisanya dia mentertawakan kekurangan dirinya sendiri. Bahkan buat orang-orang sejenis gue waktu itu, mustahil untuk melakukannya. Boro-boro mentertawakan kekurangan kita, mau ngungkapin kekurangan kita aja, malunya setengah mati. Tapi setelah gue pelajari, gue kulik, kenapa mereka bisa seperti itu? Ternyata ketika mereka mentertawakan kekurangan mereka itu, mereka sedang berdamai dengan diri mereka sendiri. Dan ternyata berdamai dengan diri sendiri itu memang membahagiakan. Berdamai dengan diri sendiri adalah momen di mana kita mampu menerima apapun yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Momen di mana kita mampu menerima bahwa ya inilah gue dengan kelebihan dan kekurangan yang gue punya. Dan semenjak saat itu, gue mulai berdamai dengan diri gue sendiri. Menerima bahwa ya gue emang tinggi dan gue gak bisa ngomong R dengan jelas. Terus gimana sih caranya biar bisa berdamai dengan diri sendiri? Ya dengan menerima diri lo apa adanya. Tapi ada beberapa aspek yang perlu lo tahu dulu, bahwa ada aspek yang bisa dirubah dan aspek yang gak bisa lo rubah. Aspek yang gak bisa dirubah itu kayak fisik, dan aspek yang bisa dirubah itu kayak kondisi ekonomi dan keadaan hidup. Maksudnya gimana aspek yang bisa dirubah? Kayak misalkan lo lahir dari keluarga yang serba kekurangan, buat nyari duit untuk makan aja susahnya ampun-ampunan, dan lo ngerasa malu dengan kondisi kekurangan itu. Terus juga yang bisa dirubah yaitu kondisi hidup. Kayak misalkan lo baru aja gagal menggapai apa yang lo pengen, terus akhirnya lo menyalahkan keadaan, menyalahkan diri lo sendiri. Itu semua bisa dirubah. Terus gimana caranya kita bisa berdamai dengan itu semua? Menurut gue ada 4 hal. Yang pertama adalah mengakui kekurangan kita kepada orang lain. Karena ketika kita mengakui kekurangan kita, orang lain akan menghargai kejujuran kita. Dan biasanya ketika ada orang lain ngeledek kekurangan kita, lalu kita mengiyakan ledekan itu, orang itu akan berhenti ngeledekin kita. Karena dia mikir kita udah gak asik lagi buat diledekin. Dan sebaliknya, ketika kita tidak terima dengan ledekan itu, semakin senang dia ngeledekin kita. Terus yang kedua, cobalah melakukan hal yang seperti dilakukan oleh para stand up comedian, yaitu mentertawakan kekurangan diri sendiri. Pas gue coba untuk mentertawakan diri gue sendiri, memang rasanya beda banget. Ternyata gak apa-apa pas gue ngetawain diri gue sendiri. Malah gue jadi ikut bahagia ketika ada orang lain ngeledek gue, dan gue ikutan ngeledek diri gue sendiri. Ternyata gue rasa senang banget dan bahagia. Gue juga gak tahu kenapa bisa kayak gitu. Aneh banget. Coba deh, kalau misalkan kalian bedah kebiasaan orang stand up comedian itu, sebenarnya ada 2 hal yang mereka lakukan, yaitu mengakui kekurangan kepada orang lain dan mentertawakan kekurangan itu, sehingga mereka mampu berdamai dengan diri mereka sendiri. Itu tadi 2 hal untuk berdamai dengan diri lo sendiri dari aspek yang gak bisa lo rubah seperti fisik. Terus yang ketiga dan yang keempat adalah cara lo berdamai dengan sesuatu yang masih bisa lo rubah, misalkan masalah ekonomi atau kegagalan hidup. Cara ketiga yaitu dengan bersikap qanaah, atau bahasa Jawanya nerimo ing pandum, ikhlas dan legowo. Pengertian qanaah menurut kitab Kifayatul Atqiya adalah al-qanaatu hiya aridho bima qusima, yaitu menerima terhadap apa yang telah ditetapkan. Imam Syafi'i pernah membuat syair tentang manfaat dari qanaah yang bunyinya seperti ini: wa rizquka la yafutuka bitawani wa laysa yazidu fi rizqil ana'u. Rezekimu tidak akan berkurang meskipun kau malas, dan tidak akan bertambah meskipun kau bekerja keras. Idza ma kunta qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Apabila kamu memiliki hati yang qanaah, maka kamu sama dengan raja yang menguasai seluruh isi dunia. Begitulah petikan bait syair dari Imam Syafi'i. Dari sini kita dapat pelajari bahwa selama kita menerima dengan lapang dada, legowo terhadap apapun yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kita sama saja dengan raja yang menguasai seluruh isi dunia. Terus yang terakhir
adalah belajar dari kesalahan. Kalau misalkan kekurangan lo itu berupa kegagalan dari sesuatu yang ingin lo capai, jangan berlarut-larut dalam kegagalan dan kesedihan. Semua itu sejatinya bisa dirubah. Kalau menurut gue, sebenarnya gak ada yang namanya gagal. Yang ada adalah belajar. Iya, belajar dan berhasil. Ketika kita belum berhasil, berarti tandanya kita harus belajar dulu. Mungkin itu aja dari gue. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Kebahagiaan bisa diciptakan dengan cara berdamai dengan diri kita sendiri. Gue Fajar Caniago, sampai jumpa di Chan Podcast episode selanjutnya. Bye.